warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa bertemu dalam kelas online pembelajaran sosiologi bersama Ibu Fitria tentang jenis-jenis kelompok sosial. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang bagaimana dinamika hubungan antar kelompok sosial yang ada di masyarakat sekitar kita. Nah, anak-anakku semua, untuk kelas online materi ketiga di kelas 11 IPS maupun sosiologi, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Nah, setelah kemarin kita mempelajari dua subbab sebelumnya, yaitu tentang pengertian kelompok sosial, kemudian syarat dan kriteria kelompok sosial. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adanya kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, di slide ini Bu Fitri sampaikan ada dua gambar yang berada di sebelah sisi kiri kalian ini adalah contoh dari kelompok primer, dan yang ada di sebelah kanan ini adalah contoh dari kelompok sekunder. Untuk kelompok primer sendiri memiliki ciri seringnya bertatap muka, kemudian hubungan antar anggotanya juga dekat, dan jumlah anggotanya lebih sedikit. Sedangkan untuk kelompok sekunder itu hubungannya formal karena resmi, kemudian jumlah anggotanya lebih banyak jika dibandingkan dengan kelompok primer. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu kita belajar tentang kelompok formal dan kelompok informal. Nah, terlihat di gambar, di sisi sebelah kiri ini adalah contoh dari kelompok formal, sedangkan di sisi sebelah kanan adalah contoh dari kelompok informal. Sudah jelas ketika kelompok formal itu identik dengan sesuatu yang resmi, sedangkan kalau informal itu sesuatu yang tidak resmi. Namanya saja kelompok formal, bahkan dari seragam atau pakaian yang dipakai pun itu pasti harus sama dan menaati peraturan yang ada. Sedangkan untuk kelompok informal berbeda, memiliki kebebasan. Kemudian ketika di kelompok formal, maka ada aturan jelas yang mana aturan-aturan ini harus dijalankan oleh anggota dari kelompok formal. Berbeda dengan kelompok informal. Kalau kelompok informal itu memiliki kebebasan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok formal. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, mengapa institusi pendidikan seperti sekolah dapat disebut kelompok formal? Jawabannya tentu saja, karena institusi pendidikan, dalam hal ini sekolah, adalah salah satu lembaga yang resmi. Ada tata aturannya, kemudian ada struktur organisasinya, ada kurikulumnya yang resmi, yaitu dibuat dan diakui oleh pemerintah. Kemudian di slide sebelahnya, untuk gambar yang kelompok informal, itu ada contoh gambar kaitannya dengan hubungan antara beberapa orang. Kenapa disebut kelompok informal? Ya, karena itu sifatnya lebih bebas, tidak ada aturan yang mengikat dari segi perilaku, kemudian dari segi pakaian yang dipakai, tutur kata, dan lain sebagainya. Jadi lebih memiliki kebebasan dibandingkan dengan kelompok formal. Kemudian untuk yang nomor 3, setelah kita belajar tentang kelompok formal dan kelompok informal, kita juga akan belajar tentang kelompok reference dan membership, atau istilahnya reference group dan membership group. Nah, untuk kelompok referensi sendiri merupakan sekelompok orang yang nyata mempengaruhi perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Jadi reference group atau kelompok referensi itu seringkali dijadikan acuan oleh kelompok yang lain. Jadi misalnya ada murid yang ingin masuk ke Akpel atau Akmil, maka menjadikan reference group murid tersebut itu adalah mahasiswa di Akpel atau Akmil. Jadi menjadikan acuan bagaimana dia bersikap, kemudian potongan rambutnya, kemudian tegap badannya, dan cara dia berpakaian. Kemudian kalau membership group adalah kelompok yang secara fisik menjadi anggota kelompok. Jadi biasanya member itu keanggotaan resmi, jadi dibuktikan dengan kartu anggota resmi. Jadi misalnya kita belajar atau misalnya kita langganan di salah satu supermarket, terkadang kita ada membernya ya. Nah, itu sebagai tanda atau bukti, dibuktikan dengan kartu anggota. Sebagai
anggota resmi yang ditunjukkan dengan adanya kartu atau member. Kemudian yang keempat, setelah kita belajar kelompok referensi dan kelompok membership, maka kita akan belajar tentang in-group dan out-group. Nah, in-group, dari katanya saja sudah tentunya teman-teman sudah tahu apa itu in-group dan apa itu out-group. In-group itu adalah kelompok dalam, sedangkan out-group itu adalah kelompok luar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya biasanya in-group dan out-group ini seringkali bersitegang. Kalau in-group itu biasanya didasari oleh faktor simpati, kedekatan yang sangat erat antara anggota kelompoknya, sedangkan out-groupnya biasanya itu ditandai dengan rasa antagonis, kemudian antipati, kemudian sinisme, penuh curiga, dan lain sebagainya. Jadi ini biasanya saling bersitegang ya. Biasanya di dalam in-group itu nanti akan muncul yang dinamakan dengan in-group feeling. In-group feeling itu seperti rasa memiliki dalam kelompok yang sangat kuat. Biasanya seperti itu. Nah, anak-anak muda sosial kalian biasanya dalam berteman atau berkelompok itu biasanya memiliki in-group feeling yang kuat. Jadi seringkali itu saking kuatnya, bahkan terkadang ketika ada temannya yang bersalah, itu tetap dibela karena saking memiliki in-group feeling yang kuat. Makanya in-group feeling itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus tetap di-manage dan dikelola dengan baik supaya kita tidak salah arah. Kemudian selanjutnya nomor 5, setelah kelompok in-group dan out-group, kita juga akan belajar tentang kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Nah, untuk kelompok okupasional itu memiliki 3 ciri. 1, identik dengan profesi. Yang kedua, karena kaitan dengan profesi, maka kelompok ini pasti punya keahlian yang ditonjolkan. Kemudian yang ketiga, memiliki etika profesi atau kode etik profesi. Seperti yang ada di gambar dan yang akhir-akhir ini sering muncul di berbagai media massa, adanya kelompok okupasional dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, merupakan kelompok profesi, punya keahlian, dan ada etika profesi yang harus dijalankan oleh anggotanya. Kemudian selanjutnya ada kelompok volunteer. Nah, kalau kelompok volunteer ini berbeda dengan kelompok okupasional. Kelompok volunteer itu terbentuk atas adanya kesadaran atau kepentingan bersama. Biasanya kelompok volunteer itu bergerak di bidang sosial kemanusiaan atau kita sering menyebutnya sebagai relawan. Nah, biasanya untuk memenuhi kepentingan anggotanya, biasanya kelompok volunteer ini juga tidak akan mengganggu masyarakat umum. Nah, relawan-relawan kalau sekarang itu identik dengan, karena sedang saat pandemi ya, jadi relawan kemanusiaannya identik dengan relawan di bidang kesehatan. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, ke nomor 6. Yaitu setelah kita belajar kelompok okupasional dengan kelompok volunteer, kita belajar kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. Nah, Gemeinschaft itu sendiri adalah paguyuban, Gesellschaft itu adalah patembayan. Ini adalah dua kelompok yang diidentikan. Gemeinschaft itu identik dengan masyarakat desa dan Gesellschaft itu identik dengan masyarakat kota. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelompok solidaritas. Nah, solidaritas itu kelompoknya ada 2 anak-anak. Yang pertama kita akan belajar solidaritas mekanik dan yang kedua kita akan belajar tentang solidaritas organik. Nah, ciri yang paling menonjol di solidaritas mekanik adalah masyarakatnya belum mengenal pembagian kerja. Ini adalah ciri yang paling menonjol. Sedangkan di solidaritas organik, karena organ diibaratkan seperti tubuh manusia di mana satu sama lainnya saling membutuhkan, ini dikenal sudah ada pembagian kerja. Jadi semoga apa-apa yang Bu Fitri sampaikan dari mulai kelompok primer sekunder hingga yang ke selanjutnya terakhir, last but not least, tentang solidaritas mekanik dan organik bisa semakin memahamkan kalian dalam materi bentuk-bentuk kelompok sosial. Oke, terima kasih. Jangan sampai itu mengurangi semangat kalian. Dan bisa terakhir dari ini, jangan lupa untuk
kalian. Sekian dari Bu Fitri, sampai jumpa.